Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pemirsa yang budiman rahimani wa rahmakumullahu taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat bisa menikmati keindahan, keberkahan dan rahmat di dalam bulan Ramadan. Ini adalah sebuah nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan di antara sekian nikmatnya daripada bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menjadikan adanya satu malam yang luar biasa, yang setiap orang mukmin berupaya untuk memburunya, yakni malam Lailatul Qadar. Setidaknya para pemirsa yang budiman rahimani wa rahmakumullahu ta'ala, ada 7 keistimewaan daripada malam Lailatul Qadar. Yang pertama, para pemirsa yang budiman rahimani wa rahmakumullah, bahwasannya malam Lailatul Qadar itu adalah malam diturunkannya Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran di Baitul Izzah, di langit dunia, pada bulan Ramadan, tepatnya pada malam Lailatul Qadar. Maka cukuplah sebuah keutamaan bagi malam ini dengan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diturunkan di dalamnya Al-Quran, yang kemudian setelah itu diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan hajat dan kebutuhan, sesuai dengan perkara-perkara yang sedang terjadi dan dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajmain. Kemudian para pemirsa yang budiman rahimani wa rahmakumullahu taala, malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sebagaimana disabdakan atau disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Bahwasannya malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Yang maknanya, para pemirsa yang budiman rahimani wa rahmakumullahu taala, siapa yang beribadah di dalam malam Lailatul Qadar bertepatan dengan turunnya malam Lailatul Qadar, maka sungguh dia mendapatkan keutamaan yang sangat besar, di mana ibadahnya, misalkan sholatnya, misalkan zikirnya, misalkan atau ibadah-ibadah yang lain, amal soleh yang dia kerjakan, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dilipat gandakannya hari itu, 1 hari atau 1 malam, lebih baik daripada 1000 bulan. Sebuah keutamaan yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang seandainya kita sholat pada malam itu pas malam Lailatul Qadar, maka sholat kita seakan-akan kita melaksanakannya selama 1000 bulan. Luar biasa. Para pemirsa yang budiman rahimani wa rahmakumullahu ta'ala, kemudian malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang dipenuhi dengan keberkahan, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan keberkahan di malam itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam yang mubarakah, pada malam yang diberkahi, penuh dengan berkah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka yang saat itu dalam keadaan terjaga, dalam keadaan dia berzikir, dalam keadaan dia membaca Al-Quran, dalam keadaan dia melaksanakan sholat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pada saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan keberkahan kepada mereka. Berkah waktunya, berkah usianya, berkah hartanya, berkah ilmunya. Walhasil Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan keberkahan pada malam itu berikut orang-orang yang menghidupkan malam itu dengan ketaatan atau berada di dalam ketaatan. Para pemirsa yang budiman rahimani wa rahmakumullahu ta'ala, keutamaan yang lain daripada malam Lailatul Qadar ini adalah bahwasannya malaikat itu turun ke langit dunia, demikian juga malaikat Jibril itu pun turun ke dunia, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Para malaikat turun, demikian juga Jibril turun pada malam itu. Tentunya turun dengan membawa rahmat, membawa berita gembira,
kepada kaum muslimin, orang-orang yang beriman, yang saat itu mereka di dalam ketaatan, yang saat itu mereka di dalam amal soleh, yang karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan keridoannya kepada mereka. Kemudian para pemirsa yang budiman rahimani wa rahmakumullahu ta'ala, Lailatul Qadar ini pun demikian diberi sifat salam. Maknanya salam itu adalah keselamatan, maknanya salam itu adalah kesejahteraan, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam ia, yakni malam Lailatul Qadar itu hingga terbitnya fajar. Jadi sejak malam itu sampai terbit fajar, maka itu adalah malam-malam keselamatan, malam-malam keselamatan, ya. Jadi penuh dengan keselamatan, di mana setan tidak dapat berbuat apa-apa di malam tersebut, baik berbuat jelek atau mengganggu yang lain, ya, sebagaimana dikatakan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Para pemirsa yang budiman rahimani wa rahmakumullahu ta'ala, demikian juga dikatakan salam karena para malaikat mengucapkan salam kepada orang-orang mukmin yang mereka tengah dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keenam, keutamaan dari malam Lailatul Qadar ini itu adalah malam dicatatnya takdir tahunan. Ya, takdir tahunan dicatat dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diperintahkan kepada para malaikat untuk mencatatnya, ya, takdir tahunan ini, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fiha yufraqu kullu amrin hakimin. Di dalamnya, yang di dalam malam Lailatul Qadar itu ditetapkan, dijelaskan segala urusan dengan penuh hikmah. Semuanya ditetapkan, yang kemudian para ulama rahimahumullahu ta'ala menjelaskan itu adalah rincian takdir global yang ada di Lauhul Mahfuz, kemudian dirincikan pada setiap tahunnya di malam Lailatul Qadar. Dan yang terakhir, para pemirsa yang budiman rahimani wa rahmakumullahu ta'ala, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji, memberikan janji untuk mengampuni dosa setiap mukmin yang mereka mendirikan, menghidupkan malam Lailatul Qadar. Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar karena iman dan mencari pahala, maka akan diampuni untuknya apa yang telah berlalu dari dosanya. Maka sungguh merugi orang yang tidak mendapatkan keberkahan dan keselamatan di malam Lailatul Qadar. Maka kita harus punya usaha untuk mendapatkannya. Dan tentunya untuk mendapatkannya tidak bisa langsung dengan hanya mencarinya di malam-malam itu, tapi kita perlu untuk menyiapkan diri sejak malam pertama daripada bulan Ramadan dan malam-malam seterusnya, atau sejak hari ini, yang kalau kita belum melaksanakan persiapan sejak hari ini, sejak malam ini sampai 10 hari yang terakhir, kita berusaha untuk istiqamah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam-malam kita hidupkan dengan qiraatul Quran, malam-malam kita hidupkan dengan istighfar, malam-malam kita hidupkan dengan zikir, malam-malam kita hidupkan dengan salat. Fa insyaallah Allah pasti akan memberikan kepada kita rizki, bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Semoga demikian, dan itu adalah harapan kita semuanya. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.